Jadi untuk mudah sukses harus mudah move on. Harus mudah melanjutkan apa yang harus dilakukan. Nah, orang yang mudah move on adalah orang yang mudah tawakal. Mudah menerima keadaan, mudah sumeleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar, para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan kita sudah memasuki hari ke-11 Ramadan. Saat ini kita berada di program ngaji ngabuburit Ramadan online 1442 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini kita nanti akan ngaji bersama narasumber kita Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Dahlan Iskan. Beliau adalah tokoh nasional sekaligus jurnalis senior yang akan mengambil tema bangkit dan sukses dalam era pandemi. Kita sapa terlebih dahulu, beliau saat ini berada di Jakarta. Assalamualaikum Abah Dahlan. Apakah sudah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abah sehat. Sehat ya, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita bersama-sama nanti akan mengaji ya, Bah, sambil menunggu azan maghrib, dan sudah ada jamaah yang berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang mengikuti acara ini, juga para pendengar radio dan juga para pemirsa di seluruh Indonesia dan bahkan ada juga yang mengikuti acara kita dari luar negeri. Namun sebelum bersama-sama kita mengikuti ngaji ngabuburit bersama Abah Dahlan Iskan, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan anugerah umur panjang bisa bertemu kembali dengan Ramadan Mubarak 1442 Hijriah. Ramadan tahun ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 seperti tahun lalu. Tapi insya Allah tahun ini sudah semakin membaik. Oleh karena itu, kita insya Allah tetap akan bisa memaksimalkan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah tadarus kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Suasananya memang belum pulih sepenuhnya, tetapi bahwa syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak boleh mengendur. Hari ini ada saudara kita yang beruntung, ada saudara kita yang kurang beruntung. Mari kita saling peduli dan berbagi. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para jamaah dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Abah Dahlan Iskan, dan tidak berlama-lama lagi langsung marilah kita ngaji ngabuburit Ramadan bersama dengan beliau Abah Dahlan Iskan. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Jakarta, rencananya sebetulnya saya ingin hadir langsung di Masjid Agung, tetapi karena hari Senin yang lalu saya harus diambil darah untuk menjadi relawan vaksin Nusantara, maka saya ke Jakarta dan ternyata
Saya banyak juga urusan di Jakarta sehingga hari ini saya hadir secara virtual tapi tidak ada salahnya. Dan saya sudah bicara dengan Ustadz bahwa sebaiknya ceramah saya jangan panjang karena sekarang ini ceramah panjang itu tidak disukai. Kemudian saya sendiri juga tidak terlalu percaya kepada ceramah karena ceramah itu bisa saja hanya lewat begitu saja, malah hanya buang-buang waktu. Karena itu saya minta nanti 15 menit cukup. Yang lebih bermanfaat kalau kita bisa diskusi, bisa tukar pendapat. Saya ikut mendengarkan apa pendapat Anda, dan Anda juga mendengarkan apa pendapat saya, kemudian kita ambil mana yang terbaik. Kalau yang terbaik dari Anda, saya akan ambil pendapat Anda. Kalau dari saya mungkin ada baiknya juga, apa salahnya. Nah, kita hari ini bicara tentang sukses di saat pandemi ini dan bagaimana bangkit. Nah, saya setuju dengan pendapat para pengusaha bahwa sekarang ini yang disebut sukses itu adalah kalau kita bisa tetap hidup. Itu. Jadi intinya kalau kita tetap hidup bisa melewati pandemi ini, itulah sukses tertinggi. Kemudian saya ternyata tidak terlalu sukses karena 2 bulan yang lalu saya terkena COVID yang saya tentu tidak harapkan. Saya merasa saya sudah menjaga diri dengan baik, sudah olahraga dengan baik, sudah berjemur dengan baik, sudah makan makanan-makanan yang baik, kena COVID juga. Setelah saya telusuri, ternyata kemungkinan besar karena saya harus ke Magetan. Apakah nggak bisa dihindari saya ke Magetan itu? Sebetulnya bisa dihindari karena waktu kiai saya meninggal dunia terkena COVID, kebetulan dia masih bersaudara dengan saya sudah tidak ke sana. Saya harus taat kepada protokol, tidak usah melayat. Jadi sedih sekali bahwa saudara saya yang menjadi kiai di pesantren keluarga kami meninggal dunia tanpa saya bisa mendampingi ketika sakit, tanpa saya bisa ikut mengantar jenazahnya, tanpa saya bisa ikut ke kubur. Nah, itu kesedihan tersendiri. Tetapi yang lebih sedih lagi adalah bahwa pesantren keluarga kami, peninggalan kakek kami, yang mempunyai kira-kira 100 madrasah atau 120 madrasah, kehilangan pemimpin yang umurnya belum lagi 60 tahun, baru 57 tahun. Nah, berarti pesantren ini kan harus jalan biarpun pemimpinnya meninggal. Nah, di pesantren keluarga itu, sayalah yang dianggap paling senior di antara keluarga yang ada. Sehingga semua bukan semua, banyak keluarga datang ke rumah saya agar saya membuat keputusan siapa yang mau menjadi, siapa yang sebaiknya menjadi kiai berikutnya. Tentu ada yang bilang Pak Dahlan ada yang menjadi kiai berikutnya. Nah, saya tentu tidak mau karena saya tinggal di Surabaya dan saya pengen kiai berikutnya ini yang tinggal di Magetan, yang tinggal di komplek pesantren. Jangan kiainya terlalu jauh dari pesantren, nanti tidak bisa memimpin pesantren dengan baik. Nah, tapi kan
pesantren begitu besar, kehilangan kiai, dan siapa kiai berikutnya belum diputuskan, saya harus memutuskan itu. Meskipun keputusan itu harus di tangan keluarga, tetapi karena saya dianggap yang senior, maka saya harus ke sana. Ketika di sana saya harus rapat. Saya memang ke makam, tetapi saya hanya berdua dengan istri, mestinya aman secara COVID. Kemudian dari makam saya ke pesantren untuk rapat dengan seluruh keluarga, yang hadir kira-kira 30 orang, tempatnya di aula yang sangat besar, duduknya juga sudah berjauhan. Waktu itu belum puasa, meja rapatnya juga berjauhan, mikrofonnya juga sendiri-sendiri. Saya juga melarang untuk disediakan minum, disediakan makan, mestinya sudah aman. Tetapi pulang dari Magetan, ketika sudah memutuskan siapa kiai berikutnya, maka sampai di Surabaya 2 hari kemudian saya meriang dan saya peka, langsung tes, ternyata saya positif. Pak Misbahul Huda, yang kalian juga mungkin kenal, salah satu kerabat keluarga juga, yang ikut juga rapat di Magetan waktu itu, di hari yang sama juga positif. Nah, berarti memang ya sudahlah, takdir saya mendapat arisan untuk kena COVID. Meskipun tidak ada kehilangan rasa, tidak ada kehilangan penciuman, juga cuma gerges yang kemudian besoknya sudah tidak gerges lagi, tidak ada batuk, tidak ada demam, dan seterusnya. Tapi anak-anak saya minta supaya saya masuk rumah sakit. Mengingat umur saya sudah tua, tahun ini saya 70 tahun, dan saya pernah sakit parah 15 tahun yang lalu, sampai saya harus ganti hati, maka saya tunduk pada kemauan anak-anak saya untuk masuk rumah sakit. Di rumah sakit, saya tetap tidak merasa sakit, sehingga saya tetap bekerja dari rumah sakit. Saya membawa wifi yang portable sehingga saya bisa buka komputer di rumah sakit. Setelah 14 hari saya negatif, kemudian saya pulang. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak kalian lebih sukses dari saya. Karena istilah sukses di masa pandemi ini adalah siapa yang bisa bertahan sehat dan siapa yang bertahan bisa hidup. Saya kena COVID, tapi sehat kembali, kemudian tetap hidup, tetap seger, sehingga saya istilahkan saya 3/4 sukses. Ya sukses juga lah, 3/4 kan lumayan juga, begitu. Jadi itulah sukses yang dimaksud selama masa pandemi. Sukses tetap hidup, tetap sehat, meskipun mungkin secara ekonomi merosot, secara ekonomi lebih kurang baik dibanding dulu, tetapi tetap harus diakui itu sebagai sukses, dalam arti kita harus bersyukur alhamdulillahirabbil alamin sebanyak-banyaknya bahwa kita sukses. Atau 3/4 sukses. Atau setengah sukses. Pokoknya ada kata suksesnya lah. Begitu. Nah, tentu ada orang yang lebih sukses dari saya. Baik dia tetap sehat. Dan ekonominya juga tetap lebih baik. Ada. Saya melihat banyak orang yang selama COVID ini ekonominya lebih baik. Salah satunya seorang ibu umur 46 tahun yang ketika awal-awal COVID dagangannya
habis. Habis itu maksudnya tidak bisa berdagang lagi karena lockdown, artinya dilarang kumpul, dilarang berdagang. Dia 1 bulan dia tidak berdagang, 1 bulan tidak punya penghasilan, padahal anaknya lagi di madrasah menghafal Quran yang harus dikirimi makanan atau bekal selama 1 bulan. Padahal suaminya sakit, yang harus perlu uang untuk pengobatan, tapi dia tidak bisa berdagang lagi selama 1 bulan. Tetapi selama 1 bulan tidak bisa berdagang itu, dia terus berpikir, suami saya kan perlu biaya pengobatan, anak saya yang di pondok harus tetap dapat kiriman. Akhirnya dia berpikir untuk jualan makanan yang diantar ke rumah-rumah tetangga sekitar. Tetapi tidak berhasil. Karena orang takut terima kiriman dari luar. Pada awal-awal COVID dulu. Kemudian dia melihat, ibu ini melihat, kok sekarang ini pengiriman-pengiriman barang itu kok booming sekali ya. Banyak sekali. Orang beli makanan dikirim lewat jasa pengiriman, orang beli barang lewat jasa pengiriman, orang kirim apa saja lewat jasa pengiriman. Maka dia buka Google, dia buka internet, bagaimana cara menjadi agen pengiriman barang-barang. Akhirnya dia tahu, dia menghubungi perusahaan logistik atau perusahaan jasa pengiriman barang, akhirnya dia diterima sebagai agen pengiriman barang. Kemudian ibu ini kalau naik sepeda motor kenceng sekali meskipun umurnya sudah lebih 40 tahun, dia menjemputi barang-barang yang akan dikirim, dia mengirim barang-barang yang akan dikirim, kerja keras sekali termasuk di masa puasa ini. Akhirnya dia sekarang menjadi agen yang sukses sekali untuk pengiriman barang-barang. Saya anggap meskipun dia modalnya dari saya, tetapi dia lebih sukses dari saya. Dia tetap bisa mengirim anaknya ke pondok, tetap bisa merawat suaminya yang lagi sakit, dan dia bisa mengatasi persoalan ekonominya. Itu menurut saya lebih sukses dari saya. Dan tentu di antara ibu-ibu ini yang tidak berhenti berpikir apalagi yang harus dilakukan. Kalau gagal satu, apa yang harus dilakukan berikutnya. Gagal lagi, apa yang dilakukan berikutnya. Nah, ibu tadi sebelum sukses menjadi agen pengiriman, setelah gagal dagang, setelah gagal membuat makanan, dia masih mencoba satu lagi sebetulnya. Tiap hari dia ke pasar grosir. Akhirnya pasar yang paling murah di Jakarta. Dia tanya barang ini harganya berapa. Dia foto. Ini barang harganya sekian. Dia datang ke barang satunya lagi, harganya berapa, dia foto. Dia datang ke barang satunya lagi, semua barang di situ dia foto yang kira-kira menarik. Difoto, dan foto ini dia kirim ke teman-temannya semua. Siapa yang perlu barang ini harganya sekian, yang perlu barang ini harganya sekian. Dia tunjukkan fotonya. Nah, ternyata ada titik-titik berhasil di situ. Banyak sekali pesanan dari teman-temannya karena melihat harganya kok murah ya gitu. Karena anak ini memang naik sepeda motor, dia naik sepeda motor 15 kilo dari rumahnya ke grosir itu. Dia foto-foto, kemudian dia kirim-kirim. Setelah ada pesanan, dia ke pasar itu lagi mengambil barang, kemudian kirim ke teman-temannya yang memesan barang itu. Kerjanya luar biasa, mondar-mandir rumah grosir, rumah grosir, rumah grosir, 30 kilo PP dengan naik sepeda motor.
dengan jilbabnya yang rapat dan seterusnya. Nah, dari situ dia tahu, oh ada yang lebih bagus lagi ternyata, yaitu jasa pengiriman itu. Maka dia berhenti motret-motret barang di pasar, dia pindah jadi agen jasa pengiriman tersebut. Nah, saya melihat yang ke depan, ibu-ibu itu akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa di negeri ini. Wah, saya sampai ibu itu saya beri gelar wanita Diswe. Diswe itu Dahlan Iskan W. Jadi saya tulis di artikel saya bahwa saya menemukan seorang wanita yang saya beri gelar wanita Diswe karena kerja kerasnya, karena tidak patah semangatnya untuk bagaimana bisa sukses dalam hidup ini. Nah, yang bagi kita yang penting adalah jangan sampai agama kita menjadi penghambat untuk sukses secara ekonomi. Lebih penting lagi saya berharap agama kita jangan jadi penyebab gagalnya kehidupan ini, termasuk gagalnya sehat. Karena itu saya sejak tahun lalu terus memuji Masjid Agung ini. Tahun lalu sudah mengenakan protokol yang luar biasa ketat. Tetapi saya lihat waktu itu ketika pulang Jumatan orang masih rebutan sandal dan sepatu. Saya lihat sekarang sudah diubah yang lebih baik lagi. Jamaah yang datang harus bawa plastik atau bawa bungkus, sepatu atau sandal harus dibungkus dan diletakkan di sebelah tempatnya sholat atau tempatnya duduk di dalam masjid. Sehingga tidak ada lagi peluang sedikit pun di Masjid Agung untuk sembrono dari protokol COVID. Apalagi wudhunya juga sudah diatur harus dari rumah. Karena wudhu bersama tentu juga titik rawan dari COVID ini. Saya prihatin minggu ini, atau tepatnya ya minggu ini, sejak awal minggu ini, itu agama menjadi penyebab wabah ini kembali lagi dalam jumlah yang lebih besar dan yang lebih membanggakan. Anda sudah tahu, yaitu di India. Minggu lalu, itu ada hari raya keagamaan di sana, di mana orang itu disunahkan, kalau istilah kita mungkin disunahkan, untuk mandi di Sungai Gangga. Dan mandinya itu tidak bisa dikendalikan. Berjuta-juta orang mandi bersama di Sungai Gangga. Kebetulan lokasi sungai ini sebetulnya di hulu, di dekat Himalaya sana. Saya bisa membayangkan betapa ibadah pada hari itu menimbulkan kekacauan karena tiap hari ratusan ribu orang datang ke sungai itu di satu tempat, kemudian mandi bersama. Yang itu berlangsung berhari-hari, hingga jutaan orang yang mandi bersama di situ. Saya bisa membayangkan dengan baik, karena 2 tahun yang lalu, saya ke India, ke kota Varanasi, yang dilewati Sungai Gangga, yang tempat itu adalah tempat paling suci di sepanjang Sungai Gangga. Jadi Sungai Gangga itu sepanjang luar biasa, lebih panjang dari Bengawan Solo, lebih panjang dari Kapuas yang panjang itu. Sepanjang sungai itu dianggap suci, tapi ada bagian-bagian tertentu yang paling suci nomor 1, paling suci nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Yang kemarin mereka beribadah
tempat suci itu belum yang paling suci. Saya sudah datang ke tempat yang paling suci di kota Varanasi itu, dan saya lihat orang menceburkan diri ke sungai itu sangat semangat, sangat antusias. Padahal waktu saya datang ke sana bukan pada hari raya. Saya bisa membayangkan yang terjadi minggu kemarin atau awal minggu ini, minggu lalu, minta maaf, minggu lalu, betapa orang penuh terjun ke sungai itu. Dan sejak 3 hari yang lalu, jumlah orang yang terkena COVID di sana, yang dulu sudah tinggal sekitar 20.000 satu hari, dan India hampir saja mengumumkan sebagai negara yang paling sukses melewati pandemi. Untung belum jadi diumumkan. Tiba-tiba tiap hari 300.000 orang yang terkena COVID. Rumah sakit kewalahan. Yang meninggal tiap hari lebih dari 2.000 orang. Nah, saya sangat hormat kepada Masjid Agung yang mementingkan protokol COVID, yang membuat nama Masjid Agung harum, berarti nama Islam juga harum. Yang saya membayangkan, seandainya tidak ada pengendalian seperti itu, dan terjadi bencana yang sangat hebat di Masjid Agung, aduh betapa sedihnya kita semua. Begitu. Maka saya anggap Masjid Agung lebih sukses dari saya. Karena saya hanya 3/4 sukses. Saya berharap kita dialog, Anda bicara, saya mendengarkan, dan giliran sekarang Anda bicara, saya mendengarkan. Terima kasih. Silahkan moderator untuk mengatur siapa yang harus bicara. Bicara apapun saya terima. Bentuknya pendapat saya terima, bentuknya pertanyaan saya terima, pertanyaan apapun mengenai apapun saya terima sepanjang saya bisa menjawab. Terima kasih, silahkan. Baik, telah kita ikuti bersama paparan yang disampaikan oleh Abah Dahlan Iskan dari Jakarta, dan saatnya kita memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Kami persilakan Bapak untuk langsung ke Abah Dahlan Iskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak Dahlan Iskan. Pertanyaan saya adalah, apa kunci sukses Bapak hingga saat ini menjadi seorang yang sukses, terutama di masa pandemi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bilang tadi, saya ini hanya 3/4 sukses. 3/4 ya. Jadi saya, mungkin Anda lebih sukses dari saya. Jadi jawaban saya adalah saya tidak sukses. Atau 3/4 sukses. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga. Karena saya sudah merasa ikhtiar, saya sudah merasa berusaha, saya sudah merasa berhati-hati bahwa akhirnya terkena COVID, ya saya harus tawakal, menerima apa adanya, saya harus pasrah, tidak boleh saya marah-marah, tidak boleh saya jengkel, tidak boleh saya menghujat-hujat, apalagi menghujat Tuhan. Ya sudah, begitu saya diperiksa dan hasilnya, loh Bapak positif Pak, ya sudah, apalagi. Nah, karena orang yang tidak bisa menerima keadaan, itu orang yang sulit move on. Orang yang sulit move on, itu sulit sukses. Jadi untuk mudah sukses, harus mudah move on. Harus mudah melanjutkan apa yang harus dilakukan. Nah, orang yang mudah move on adalah orang yang mudah tawakal.
mudah menerima keadaan, mudah sumeleh. Nah, kebetulan keluarga kami ini keluarga tasawuf, yang di tasawuf itu kita selalu ditekankan untuk sabar, untuk sumeleh, untuk pasrah, bahkan termasuk pasrah yang paling tinggi sekalipun. Dan akhirnya ajaran tasawuf itu dalam dunia bisnis saya serap, kemudian saya simpulkan bahwa orang yang mudah tawakal, orang yang mudah sumeleh, ternyata orang itu mudah move on. Orang yang mudah move on adalah orang yang tidak menyesali masa lalu berkepanjangan. Orang yang mudah move on, orang yang tidak menggerutu kepanjangan. Orang yang mudah move on, orang yang tidak marah-marah terus mengenai kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan ternyata orang yang mudah move on adalah orang yang mudah sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Abah Dahlan Iskan. Kita akan segera beralih ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum Bapak Dahlan Iskan. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Novita Pak. Mendengar cerita Bapak yang terkena COVID itu mengingatkan kami Pak pada pengalaman saya sekeluarga di mana 7 orang terkena COVID Pak Februari 2021 kemarin. Ya Allah, ya Allah. Termasuk anak-anak gitu. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana dengan pengalaman tersebut, apakah berpengaruh pada spiritualitas Bapak sekeluarga? Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama saya terharu sekali mendengar cerita itu. Berarti saya harus alhamdulillahnya ditambah-tambah. Yang hebat itu istri saya. Setelah dari saya kemagetan bersama istri, satu mobil bersama istri, malamnya saya juga kelonan dengan istri. Tetapi kok istri saya negatif. Saya, aduh Anda ini hebat sekali, saya bilang pada istri saya. Sehingga saya terharu sekali tadi mendengar cerita Anda. Tetapi Anda sangat sukses karena Anda bisa melalui semua itu. Tidak ada sampai yang meninggal dunia. Anda lebih hebat dari saya, Anda lebih sukses. Bagaimana bisa keluar dari COVID berjamaah? Nah, udah. Nah, sekarang saya mau balik tanya ke Anda. Anda punya pengalaman spiritual apa setelah musibah yang begitu dramatik di lingkungan keluarga Anda? Saya tentu tidak memiliki sebagus pengalaman Anda. Karena saya ini kan pernah mengalami di antara hidup dan mati. Yaitu ketika kena kanker hati dulu. Yang tidak lagi bisa disembuhkan. Yang dokter mengatakan hidup saya tinggal 6 bulan. Satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Udah tidak bisa disembuhkan. Satu-satunya jalan bahwa saya harus mengganti hati saya yang sakit itu dengan hatinya orang lain yang baru meninggal dunia. Nah, itu waktu itu saya berada di antara hidup dan mati. Pengalaman spiritual saya yang tertinggi adalah waktu itu. Bukan ketika kena COVID ini, meskipun ini itu tadi, tawakal lebih baik daripada memberontak terhadap penyakit itu. Nah, saya ingin mendengarkan Anda sekarang. Kok jadi saya ya Pak? Oh iyalah, Anda lebih berhak dari saya. Karena pengalaman Anda lebih dahsyat dari pengalaman saya. Saya disupport sama Mbak Cita secara motivasi. Jadi yang kami rasakan saat ini adalah kami lebih menghargai Pak. Menghargai kesehatan, menghargai kebersamaan gitu. Dan ternyata saat kita isolasi
kebetulan kami satu keluarga isolasinya di asrama haji Pak, 7 hari sampai 10 hari. Yang saya rasakan pertama adalah peran serta pemerintah, terus lingkungan itu bahu-membahunya untuk membuat kami secara mental itu luar biasa gitu. Jadi perhatian-perhatian kecil seperti makanan, ucapan untuk sembuh itu luar biasa sekali kami rasakan. Jadi yang saya pelajari itu ternyata manusia itu tidak bisa urip ijen. Jadi memang iya, peran serta teman, sahabat, masyarakat itu harus Pak. Jadi kami tidak merasa dikucilkan oleh tetangga, itu tidak sama sekali. Justru mereka sangat support gitu. Itu yang membuat kami akhirnya ya bisa kembali ke masyarakat itu dengan bersemangat dan lebih cepat sehat. Seperti itu Pak. Bagus. Dari pengalaman dia ini, saya sebetulnya pengen para pendakwah kita, para juru dakwah, para dai, itu mengambil pelajaran dari teman kita ini, bahwa setiap kali dakwah atau ceramah, sebaiknya memahami dulu siapa jamaah hari itu yang mendengarkan ceramahnya dia. Sebelum ceramah, sebaiknya riset kecil mengenai siapa yang hadir pada hari itu. Tanya panitia, ini siapa yang hadir, mereka punya problem apa, umumnya mereka bekerja apa. Sehingga ceramah agamanya itu akan lebih relevan dengan yang hadir di situ. Dan terutama bisa ikut empati seperti yang pernah Anda rasakan itu. Sehingga para dai itu lebih banyak menyelesaikan persoalan masing-masing orang yang ada di situ daripada ceramah umum yang barangkali terlalu umum, kurang mengena kepada yang hadir di situ. Memang dulu ada prinsip yang disebut what it mean to us. Apa makna? Tetapi dunia modern sekarang, what it mean to us, apa arti, apa makna bagi kita, itu nilainya sudah sangat menurun. Kita itu kalah penting dengan kami. Kami kalah penting dengan saya. Ini zaman modern. Maka para dai, para juru dakwah sebaiknya tahu bahwa what it mean to us itu sudah merosot nilainya. Digantikan dengan what it mean to me dalam pengertian kami, dan what it mean to me dalam pengertian saya pribadi. Nah, sehingga menurut pendapat saya para dai harus sudah mulai berubah dari what it mean to us menjadi what it mean to me bagi jemaah-jemaahnya. Ini pengalaman yang saya ambil dari cerita Anda tadi, bahwa diberi empati itu ternyata mendorong semangat, bahwa diberi ucapan seperti itu ternyata membuat cepat sembuh dan seterusnya. Ini Anda ini, pengalaman Anda ini hebat sekali diceritakan. Kita biasanya umat Islam, umat kami kita ini itu lebih pelit memberi penghargaan kepada orang. Lebih suka memarahi, lebih suka mengancam, nanti masuk neraka, nanti masuk asfalas safilin dan seterusnya. Lebih suka cerita itu daripada memberi penghargaan kepada orang-orang yang mendengarkan kita. Oke, terima kasih. Anda punya ide yang sangat bagus. Baik, terima kasih Abah Dahlan Iskan yang telah berkenan untuk ngaji ngabuburit online bersama kita semuanya di sini. Kita berdoa mudah-mudahan Abah Dahlan Iskan selalu sehat
dan Amin. tentu tetap menginspirasi kita semuanya yang ada di sini. Terima kasih waktunya, sehat selalu, dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah SH MSI. Kami persilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama di bulan yang mulia ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Abah Dahlan Iskan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan Ramadan dengan betul-betul menjiwai apa yang ada dalam Ramadan, dan mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaat dari Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله إفضاله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول سر الفاتحة. Alhamdulillah.